Bertemu lagi dengan saya Sumadi, dosen dari Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Kita akan lanjutkan masih membahas tentang komunikasi di dalam organisasi. Tema kita adalah hambatan-hambatan pada komunikasi yang efektif di organisasi. Termasuk di dalamnya adalah hambatan budaya. Nah, apa saja hambatan-hambatan di dalam komunikasi yang efektif di organisasi? Pertama adalah filtering atau yang disebut dengan penyaringan, yaitu mengacu pada tujuan memanipulasi informasi oleh si pengirim sehingga si penerima akan melihatnya menjadi menguntungkan dan menyenangkan penerima. Level yang semakin vertikal dalam hierarki organisasi, maka akan semakin membuka kesempatan untuk melakukan penyaringan. Tetapi beberapa penyaringan akan tetap terjadi ketika adanya perbedaan status dalam organisasi. Jadi informasi itu tidak utuh ya. Yang penting informasi itu menguntungkan bagi kelompok tertentu di dalam organisasi dan pesan-pesan komunikasi dibuat seolah-olah menguntungkan bagi yang lain. Nah, tetapi sesungguhnya sudah ada filtering. Sehingga sekali lagi komunikasinya tidak objektif, tidak utuh yang disampaikan kepada anggota atau individu-individu yang lain. Filtering tentu berbahaya dalam konteks organisasi. Sehingga permasalahan tidak secara utuh dipahami oleh para anggota. Nah, kemudian yang kedua adalah pemilihan persepsi ya. Di pembahasan sebelumnya kita sudah bahas tentang persepsi dan pengambilan keputusan. Nah, ketika komunikasi itu didasarkan pada sebuah persepsi, bukan pada pesan yang objektif, itu juga akan menjadi hambatan dalam komunikasi. Misalkan komunikasi didasarkan pada minat, pada latar belakang, pada pilihan politik gitu ya. Belum apa-apa juga sudah diterimanya secara politik, sehingga politik itu biasanya untung rugi atau menang kalah. Atau dipersepsi dengan ideologi tertentu, ideologi para karyawan. Nah, sehingga dalam konteks komunikasi organisasi yang menginginkan komunikasi seobjektif mungkin, itu menjadi sesuatu yang sulit. Ya, sesuatu yang sulit terjadi. Maka mestinya persepsi itu dihindarkan gitu, walaupun itu sulit untuk dihindarkan. Nah, kemudian yang ketiga hambatan komunikasi itu adalah overload information, informasi yang berlebih. Yaitu suatu kondisi di mana informasi mengalir begitu deras ya kepada individu-individu dalam organisasi, yang kemudian ada kebingungan dalam proses mana komunikasi yang sesungguhnya objektif dan benar. Seperti COVID-19 di Indonesia ini, betapa informasi tentang COVID-19 atau coronavirus ini sangat overload ya. Baik informasi dalam perspektif agama, informasi dalam perspektif sosial, bahkan politik ya, bahkan kemudian juga informasi dari sumber formal saja juga overload gitu, sehingga ada kebingungan masyarakat ketika menghadapi coronavirus atau COVID-19, tindakan seperti apa. Bahkan informasi yang dari sumber otoritatif, yaitu pemerintah, Satgas COVID-19 saja, itu kadang-kadang tidak mendapat kepercayaan dari publik. Mengapa? Karena publik kebingungan dan kemudian akibat dari overload information. Kemudian yang keempat adalah emosi ya. Wah, itu ya. Orang sedang emosi ketika berkomunikasi itu akan menjadi hambatan. Makanya komunikasi juga harus melihat konteks suasana hati sebagaimana yang sudah kita diskusikan. Suasana hati yang baik akan menjadikan komunikasi yang baik. Suasana hati yang tidak baik, yang emosional, misalkan karena konflik di rumah, diputusin pacar bagi karyawan yang masih single gitu ya,
itu juga akan mengganggu proses komunikasi. Jadi berkomunikasi memang butuh suasana hati yang baik dan kestabilan emosi. Yang kelima adalah bahasa. Saling memahami bahasa itu penting untuk menghindari hambatan komunikasi. Contoh ya, orang Sunda. Orang Sunda bawa gedang gitu, gedang. Ternyata gedang itu datang ke Jawa menjadi pepaya. Orang Jawa bawa gedang, ya, datang ke Sunda jadi cau gitu. Nah persoalan mengetahui bahasa. Jadi mengetahui bahasa akan menjadi kelancaran dalam komunikasi. Ketika saya tinggal di Hawaii di Amerika Serikat, misalkan disambut begitu datang dengan kata-kata aloha, ya, aloha, selamat datang atau assalamualaikum. Nanti kalau berpisah mahalo gitu ya, mahalo gitu. Nah kalau ke Australia kemarin ya disambut dengan welcome gitu, misalnya welcome gitu ya. Kalau ke orang Sunda berarti disambutnya wilujeng sumping. Nah, jadi berbagai bahasa penting untuk kita lancarnya berkomunikasi gitu ya. Apalagi sekarang di anak-anak muda juga kadang-kadang beredar bahasa-bahasa yang kadang-kadang harus dicari juga artinya. Apa itu santuy ya. Kemudian banyaklah istilah-istilah lain di kalangan pemuda yang itu perlu dipelajari. Kemudian yang keenam, keheningan. Keheningan juga akan menjadi hambatan di dalam berkomunikasi. Riset menunjukkan 85% manajer itu diam saat ada masalah di organisasi. Yang mestinya manajer itu berkomunikasi, menjelaskan atau menyelesaikan masalahnya, tetapi malah diam. Ini juga akan menjadi hambatan komunikasi. Ketujuh adalah kekhawatiran komunikasi. 5-20% populasi orang ya di organisasi atau masyarakat itu khawatir kalau berkomunikasi, takut kalau mau berkomunikasi. Itu juga akan menjadi hambatan di dalam berkomunikasi. Karena takut dia tidak berani mengungkapkan informasi. Karena takut dia tidak berani menyampaikan keadilan. Karena takut dia tidak mampu menyampaikan sosialisasi yang sesungguhnya penting di dalam sebuah organisasi. Nah kemudian yang ke-8 adalah berbohong. Bohong ini hambatan yang berat juga dalam komunikasi karena informasi yang benar tidak akan tersampaikan gara-gara bohong. Gara-gara bohong bisa jadi konflik. Gara-gara bohong jadi misunderstanding. Jadi rata-rata manusia bahkan berbohong sebanyak 1,65 kali per hari. Baik besar maupun kecil. Hasil survei lain mengatakan bahwa sebanyak 4 dari 5 wanita mengaku berbohong setiap hari. Ini bukan stereotip ya. Bahkan beberapa dari mereka bisa berbohong hingga 30 kali sehari. Jadi ya, berbohong itu banyak alasannya. Ada yang mengatakan berbohong untuk melindungi diri, ya, untuk melindungi teman, untuk sebuah keharmonisan, untuk menghindari konflik, akhirnya berbohong gitu. Sampai kemudian berbohong itu adalah untuk mempertahankan kekuasaan, sehingga bohong terus ya, karena ingin kuasanya tetap stabil. Informasi yang disampaikan kepada anggota organisasi bohong, informasi yang disampaikan kepada publik bohong, sehingga tujuannya adalah komunikasi. Nah, di dalam budaya juga menjadi salah satu hambatan di dalam komunikasi, walaupun tentu bisa diperbaiki. Misalkan hambatan semantik ya. Sisu itu bahasa Finlandia yang artinya nyali, ketekunan, mantap. Tapi cari padanannya dalam berbagai bahasa termasuk Inggris itu susah gitu. Atau kata-kata efisiensi, pasar bebas, regulasi. Itu juga sulit katanya menurut Robin and Judge. Itu padanan dalam bahasa di Rusia gitu. Di bahasa Sunda juga banyak kadang-kadang ya. Cikaracak, ninggang batu, laun-laun jadi legok.
Susah itu untuk cari padanan dalam berbagai bahasa apapun ya. Orang Kawali bilang hagei, hagei, apa itu hagei gitu ya. Pondok lengkah gitu. Itu istilah yang dalam bahasa Sunda, tetapi padanannya itu agak sulit di bahasa lain, itu juga menghambat komunikasi. Yang kedua, hambatan-hambatan budaya dalam komunikasi itu disebabkan oleh konotasi. Contoh misalkan saat negosiasi ya, hai itu kata orang Jepang itu diterjemahkan sebagai iya. Tapi sesungguhnya konotasinya itu mendengarkan, bukan iya menyetujui. Nah, itu kadang-kadang konotasi ya, kesalahan di dalam konotasi. Nah, kemudian yang ketiga, hambatan yang disebabkan oleh nada bicara ya. Ada kalau orang Sunda itu kadang-kadang nada bicaranya datar, kemudian nyaring, tidak keras gitu ya. Tapi beda kalau misalkan orang Jawa, teman-teman saya dari NTT itu cenderung suaranya keras gitu. Dari daerah-daerah pantai cenderung suaranya keras. Nah, kadang-kadang dianggap memarahi atau membentak gitu. Padahal tidak sama sekali. Itu nada bicara kadang-kadang begitu. Atau kita kadang-kadang karena sedang cuaca panas itu, keadaan tidak enak, kita agak bernada tinggi padahal tidak memarahi, tetapi kemudian ditangkap itu sebagai sesuatu yang memarahi. Nah, ini nada bicara. Kemudian yang keempat, hambatan yang disebabkan oleh perbedaan menyikapi toleransi untuk konflik dan penyelesaian konflik gitu. Di budaya-budaya individualis itu menyukai konflik eksplisit langsung, sehingga jelas nanti ketidaksepakatan atau kesepakatan gitu. Tapi budaya yang kolektivis seperti kita Indonesia ya, orang Timur, konflik hanya implisit. Apa tujuannya? Supaya menghindari perselisihan emosional, sehingga tidak jelas konflik itu. Nah, itu hambatan komunikasi dalam budaya. Nah, makanya dalam konteks komunikasi ada yang disebut dengan high context, ada yang disebut dengan konteks tinggi ya, ada low context atau konteks rendah. Konteks tinggi misalkan budaya Cina itu konteksnya tinggi, tidak eksplisit, sama dengan orang Sunda. Ditawari makan, mau makan neng, enggak gitu. Padahal begitu kita sodorkan makanan, mereka kemudian makan gitu. Budaya Cina, Korea, Vietnam, Arab ya, itu tinggi ya. Kemudian Yunani, Spanyol itu pertengahan lah. Itali, Inggris, Amerika itu mulai konteksnya rendah. Swiss itu konteksnya rendah. Jerman sangat rendah. Jadi segala sesuatu memang harus jelas dan eksplisit. Tidak perlu bereufemisme ya, atau berkomunikasi dengan strategi yang berbelit atau berpura-pura. Jadi butuh eksplisit dan terus terang. Tapi budaya Cina, Korea, Jepang termasuk Indonesia, kadang-kadang kita bilang iya tapi sesungguhnya tidak, bilang tidak tetapi sesungguhnya iya. Kita harus lihat konteksnya. Oleh karena itulah kalau untuk supaya sukses kita berkomunikasi antar budaya dalam organisasi, saya bersyukur di organisasi juga banyak orang berbagai latar budaya berbeda. Kemudian saya pernah tinggal di India, pernah tinggal di Australia, pernah tinggal juga di Amerika. Itu sebelum ke sana saya mempelajari betul bagaimana budaya di masing-masing negara itu dan daerah itu, dan kemudian ya alhamdulillah begitu sampai ke sana tidak ada kesulitan untuk berkomunikasi dengan mereka. Jadi penting untuk mempelajari konteks budaya dari setiap orang, juga setiap masyarakat gitu. Nah, kemudian juga kita memang perlu memiliki wawasan budaya yang luas, sehingga nanti kita akan menjadi sukses di dalam komunikasi budaya, tidak terjadi kesalahpahaman, tidak menjadi hambatan-hambatan di dalam komunikasi organisasi. Saya kira itu pembahasan hambatan-hambatan komunikasi dalam organisasi, dan tentu ada hal-hal lain. Mari kita diskusikan
di dalam channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.